Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus, dikatakan di sini, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara-saudara, apakah jemaat Efesus sudah memiliki Roh Kudus? Coba kita lihat Efesus pasal 1 ayat yang kedua. Ayat 1. Efesus pasal 1 ayat 1, dari Paulus. Siapa Paulus? Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Dia menulis surat kepada siapa? Orang-orang di Bandung. Amin. Orang-orang di mana? Di Efesus. Ada satu kata yang loncat. Bukan saja orang-orang di Efesus, tetapi orang apa? Orang kudus. Ada orang kudus di sini? Bukan Jepara, bukan Semarang, kudus ya. Saudara-saudara, menarik sekali waktu saya membaca ayat ini, di mana dikatakan Paulus kepada jemaat Efesus, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Siapa mereka jemaat Efesus? Bukan jemaat biasa, bukan jemaat yang bisa dikatakan tidak percaya Tuhan, tetapi mereka adalah orang-orang kudus yang percaya. Amin. Ayat 14 berkata demikian. Dan Roh Kudus itu, masih Efesus pasal 1 ya, ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara-saudara, jadi zaman dulu waktu saya pacaran dengan istri saya, sekarang ya dulu pacaran tahun 90 ya, 92 mau menikah, 93 menikah. Nah, saya sambil kuliah di Batu Malang, istri saya tinggal di Jawa Tengah, Jepara tepatnya. Dulu zamannya kita kirim surat, saudara-saudara. Kalau kirim surat, supaya suratnya sampai, ada perangko. Nah, perangko itulah yang menjadi jaminan sehingga surat itu sampai kepada tangan pacar saya waktu itu, mantan pacar saya. Gak apa-apa dong, singgung sedikit latar belakang kan. Ya, jadi saudara-saudara, apa yang saya sampaikan, isi hati saya sampai kepada dia. Kalau enggak, hanya tinggal tulisan saja, karena enggak ada materai yang menjamin. Dalam hidup saudara dan saya yang percaya Yesus, dia dimeteraikan oleh Roh Kudus yang percaya. Amin. Jadi kita semua yang percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia sudah memiliki Roh Kudus yang percaya. Amin. Kadang-kadang kalau saya kan suka kumpul sebulan sekali dengan gereja-gereja, saudara-saudara ya. Sekarang sudah banyak perubahan. Dulu orang karismatik, orang Pentakosta dibedakan, orang Protestan, Katolik dibedakan, saudara-saudara. Suka ada suara-suara, aduh itu orang karismatik ya, orang Pentakosta ya, suka ambilin jemaat kami, katanya. Aduh. Lalu dalam pembicaraan itu saya dengar lagi ada pembelaan lagi. Bukan kami yang ambil jemaat Bapak yang datang ke rumput kami, begitu saudara. Jadi saling gitu ya, saling menuduh saudara-saudara ya. Nah, lalu orang ini bilang, dari Katolik bilang begini, iya, habis karismatik itu, aduh, bahasa roh terus sampai kuduk merinding, begitu saudara ya. Waduh, emangnya kita lewatin kuburan, kok sampai merinding gitu ya. Jadi suka ada ejek-ejek, tapi dulu saudara-saudara. Sekarang banyak perubahan, kesatuan. Terakhir kemarin di sini dari persekutuan gereja-gereja Protestan, karismatik, kumpul semua di sini. Wah, luar biasa. Itu kegerakan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berdoa supaya umat Tuhan bersatu yang percaya. Kata amin. Tidak ada lagi tembok-tembok, saudara-saudara. Ya, kesatuan aja kadang-kadang iblis merusak untuk terpecah-pecah, apalagi terpecah-pecah, gitu ya. Oke, kembali kepada poin tadi bahwa mulai mengatakan kalau karismatik ada Roh Kudusnya, kalau Protestan itu nggak ada Roh Kudusnya. Kenapa? Karena kalau nyanyi nggak merinding, kata begitu saudara. Nah, supaya merinding ya buat aja musik alat orang mati begitu ya. Saya kira bukan soal merinding nggak merinding. Roh Kudus hadir ketika kita percaya Dia, yang percaya. Amin. Jadi logonya mau Protestan, mau Pentakosta, karismatik itu tinggal hati. Saya bersama Pak Yosua pergi ke Korea 10 hari dan saya menghadiri gereja Protestan, saudara. Gereja David Young Cho dan Onuri Church. Ada dua gereja yang terbesar di sana. Saya berpikir mereka lagunya lagu karismatik, ternyata enggak, lagu kidung pujian. Tapi mereka menyembah dalam bahasa roh. Ya jadi bingung kan? Lagunya lagu kidung pujian, musiknya juga cuma satu organ ya Pak. Ada organ namanya satu itu. Tapi hadirat Tuhan luar biasa. Saya datang moto-moto itu emak-emak yang tua-tua, wah goyang-goyang kalau berdoa sama meja ikut dong. Duh, bahasa roh. Kalau beribadah itu bukan nunggu-nunggu, lari semua beribadah. Tapi saya pikir lari ngapain? Mereka rindu sekali hadirat Tuhan. Aduh, luar biasa. Kalau sudah dapat kesempatan ke Korea, kalau jalan-jalan jangan lupa
mampir ke gereja gitu. Gereja besar di sana, David Yogicho yang almarhum sudah, dan juga Onuri itu church yang nomor 2. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan bukan soal gereja mana, bukan gedungnya, bukan siapa. Kalau percaya Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri yang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi Paulus menulis surat ini kepada orang yang sudah diselamatkan, orang yang percaya Yesus. Jadi jelas kepada siapa alamatnya, kita tahu ya. Dan dia dikatakan kepada orang-orang kudus di Efesus. Nah, kembali pasal 5 tadi, ayat yang ke-18, bagian B. Tetapi hendaklah, itu imperatif, katalah itu menunjukkan perintah. Hendaklah kamu segenap tubuh, jiwa dan roh kita penuh dengan roh, bukan hanya sekedar memiliki roh. Dan kemarin dijelaskan oleh Bapak Yanto Paulus, ini tensesnya ini terus menerus, saudara-saudara. Aorist. Jadi dalam bahasa Yunani itu ada yang past, ada present, ada future, ada yang terus berlangsung terus. Besok juga berlaku lagi ayat yang sama. Hendaklah tiap pagi bangun, hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, saudara-saudara, izinkan saya bawa sedikit ilustrasi saja. Bapak Ibu Saudara, di depan saya ada seperti gelas atau botol gitu ya. Saya sebut aja botol. Nah, saudara-saudara, ini apa namanya? Firman Tuhan mengatakan hendaklah penuh. Udah penuh nggak Bapak Ibu? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Belum. Ya, yang depan kelihatan nggak? Kelihatan. Warnanya kelihatan sedikit. Ya. Udah penuh belum? Belum. Nah, saya coba penuhin ya. Saya izin ya Pak Dudi, biar tumpah Pak. Ya. Nah, udah penuh belum? Belum. Kelihatan Pak Ibu ya. Anggaplah sudah penuh ya. Itu belum penuh. Harus benar-benar penuh Pak, nggak boleh. Nah, saudara-saudara sudah penuh. Ini hari Kamis, hari Selasa, betul? Tanggal 23. Jam berapa ini? Jam 7.37. Paulus bilang, kamu itu udah miliki Roh Kudus, sudah penuh. Tetapi hendaklah penuh lagi. Udah penuh kok disuruh penuh lagi? Saudara masih bersama saya, men? Ini air sudah penuh. Paulus bilang isi lagi, penuhi lagi. Ini yang nyuruh salah gak nih? Oh nggak salah, yakin? Disuruh penuhi lagi sudah. Ya lama-lama kan tumpah. Paulus bilang penuhi lagi, itu imperatif itu terus menerus. Perintah. Dan aorist itu terus menerus. Jadi terus menerus saya harus penuhi Roh Kudus. Tapi kan sudah penuh nih, udah ada Yesus dalam Roh Kudus, udah dimeteraikan. Kenapa penuhi lagi? Ternyata saudara-saudara supaya penuh bisa diisi lagi air sebesar ini, penghalang ini. Dikeluarin ini, wah bisa lagi isi air lagi saudara. Penuhi lagi. Oh nggak bisa. Penuhi, ada air saudara. Ini bukan sulap ya, sudah ada air ya. Penuh lagi. Paulus bilang penuhi lagi. Loh, kan sudah penuh tadi. Masa tadi bohong? Penuh. Rupanya bisa penuhi lagi dengan menggantikan ini. Wah, ada lagi kerikil yang besar. Sebesar ini juga air akan masuk di dalam. Penuhi lagi. Paulus bilang penuhi lagi. Loh, kan sudah penuh, udah 3 kali, masa penuh terus? Berarti salah dari pertama tadi. Enggak, masih ada lagi. Diganti lagi batu ini. Wah, ganti lagi dengan air, penuhi lagi saudara-saudara. Jadi tensesnya yang digunakan itu terus menerus, berlaku terus. Besok juga terus penuhi lagi. Saudara-saudara, sampai saudara-saudara kita ketemu dengan Yesus, ada terus yang harus dibuang dari hidup kita. Dan ini harus diganti dengan hadirat Tuhan, Roh Kudus. Wilayahnya Roh Kudus diberikan kepada dia lebih besar lagi, dipenuhi lagi. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi penghalang dalam hidup kita yang harus dibuang dari hidup kita. Sehingga hadirat Tuhan, kepenuhan Tuhan lebih luas di dalam hidup kita yang percaya amin. Saya pernah sebagai dekan akademik sebuah universitas dari Singapura, cabang di sekolah misi di Bandung ini. Saya itu ribut dengan seorang dosen lain. Bukan ribut, maksudnya salah pengertian. Karena saya sebagai dekan akademik atau dekan akademis membuat range schedule, kurikulum dan sebagainya. Suka ada tamu dari luar negeri, dari Amerika, dari Korea, dari Singapura saya sebut. Nah, kalau dia ngajar itu block teaching sebenarnya. Nah, jadwal dosen-dosen itu terpotong semua. Nah, sekretaris saya lupa masih tahu kepada dosen lain. Akhirnya dia datang. Dosen ini sakit sekali, bekas sekretaris menteri. Dia bilang, selalu saya A, B, nggak mau saya macam-macam. Dia marah sekali sama saya. Dan saya juga merasa saya benar sebetulnya. Saya sudah buat agenda semua, cuma nggak nyampe aja informasi itu. Dalam hati juga mau marah juga. Kenapa mesti maki-maki saya? Saya juga menjalankan tugas saya. Cuma memang nggak nyambung, nggak nyampe.
Di situ saya berdiam, Roh Kudus berkata, kamu harus minta maaf. Nah, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kita sudah melayani Tuhan, sudah menyampaikan firman, tapi firman itu berlaku untuk kita semua yang percaya. Amin. Bukan hanya kepada orang-orang khusus, kepada semua. Hendaklah dipenuhi terus. Dengan apa? Coba lihat dalam diri kita. Oh, roh marah saya, roh tidak mau mengampuni, roh tidak mau minta ampun. Saat itu juga Tuhan tolong saya. Saya datang kepada Tuhan. Marah besar, depan mahasiswa menyaksikan seperti dia betul-betul marah. Karena Yusuf tidak bertanggung jawab dalam membuat jadwal. Apa yang terjadi sudah waktu dia marah, saya datang. Pak, saya yang minta maaf. Saya mengaku kesalahan karena staf sekretaris tidak menyampaikan ke Bapak. Saya juga tercapek sebenarnya, antar jemput dia, masuk ke klinik dia sepanjang seminggu, dampingi dia. Kalau ada pertemuan saya juga dengan mampu menerjemah. Saudara, saya capek sekali. Tapi di tengah-tengah rasa itu Tuhan, semua yang saya lakukan tidak ada gunanya. Kalau Tuhan tidak ada kasih, nah, saat itu juga saya minta maaf. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah doa saya minta maaf. Itu terjadi hubungan yang baik. Hubungan yang baik. Saya merasa di situ hadirat Tuhan memenuhi saya. Yang terjadi apa? Bukan saja pengampunan, ada sukacita di dalam diri saya. Pagi-pagi bangun seperti biasa, saya bangun jam 4 jam 10, saya bangun menyembah Tuhan. Kau ku sembah. Oh, ada musik ya. Kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan. Benar memang ada pemain musik seperti sudah karena di rumah saya. Di sini ada gereja tapi ada pemain musik. Waktu di rumah saya memang ada musik. Saya hanya kursi, saya di kamar, saya berduduk. Ini batu. Saya rasakan hadirat Tuhan. Walaupun nggak ada musik, nggak ada orang nyanyi, saya sendiri nyanyi pelan-pelan, aku keras, nanti terbangun, nanti marah lagi. Gimana tuh? Ya kalau keras-keras nggak boleh. Kalau yang dari sana keras-keras nggak terganggu tidurnya, tapi kalau saya keras nggak terganggu gitu. Ya. Jadi rupanya suara saya lebih keras daripada yang di bawah itu sebenarnya. Bukan yang ngerti nggak Pak? Suara saya nyembah. Itu suara hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan mau memenuhi saya. Tuhan bilang dalam hadirat itu, kamu harus datang ke istri, datang kepada anak, minta ampun, minta maaf. Tuhan, saya nggak buat salah apa-apa. Saya nggak membunuh, saya nggak melakukan dosa tidak dosa, nggak ada lakukan apa-apa. Tapi Tuhan datang. Dan dia lagi tidur, Tuhan nanti terganggu, nanti dia marah sama saya. Ada alasan saudara. Waktu itu tidak Tuhan, aku sudah begitu kuat. Kalau sudah pergi misalnya ke sebuah hotel, menginap misalnya perjalanan ke luar negeri kemana itu, ada hotel berbintang itu. Waktu kita masuk dalam itu kan karpetnya tebal, tempatnya bagus, enak sekali namanya hotel berbintang itu. Dan begitu Pak, buka tirai sudah ada sinar masuk, ada bulu kecil-kecil terbang. Tempat yang tadi begitu bagus, ternyata kok kotor ya. Ketika kita merasa diri kita benar, berkenan kepada Tuhan, ada hadirat Tuhan datang, intervensi Tuhan nyata, maka kita melihat, wah, ada hal yang gak berkenan kepada Tuhan di pemikiran kita, sikap kita, ada yang gak benar, kita harus bereskan. Saya datang kepada istri saya, datang kepada saya, sama dua-dua, nggak ada salah apa-apa, nggak ada salah apa-apa, saya begitu, gitu ya, dua-dua dia nggak ada salah apa-apa, enggak, Tuhan suruh saya minta maaf. Akhirnya mereka, ya udah saya maafin lah, biar selesai, jangan lama-lama. Akhirnya mereka juga, iya, Pak, saya juga minta maaf atas kelakuan perkataan dan sikap kami yang tidak berkenan. Terjadi rekonsiliasi. Ketika itu saudara-saudara terjadi, saya merasa hadirat Tuhan memenuhi saya. Ya kita lihat saudara telepon dulu, masuk. Oh ya, silakan masuk. Saya harap hadirat Tuhan tidak terganggu, amin. Ya, bos silakan aja, tak terima, nggak apa-apa, saya izinkan. Nah waktu saudara-saudara hal seperti itu, maka saya mulai dipenuhi Roh Kudus. Bukan hanya baca firman, hafalkan firman, sampaikan firman, bukan. Kita mulai melakukan dalam hidup kita hal-hal yang perlu diambil dari hidup kita. Hal-hal yang kecil kelihatan, yang dilihat orang, kita campur, kita keluarkan. Sebesar itulah juga hadirat Allah akan masuk dalam hidup kita. Yang berkata amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Hendaklah itu imperatif, perintah, tapi juga tendensinya itu terus menerus. Jadi bangun pagi, siang hari, malam hari, terus Tuhan akan berbicara kepada kita. Apa yang perlu dibereskan? Pak, kemarin sudah dibereskan, itu masih ada lagi. Ada terus. Kalau saudara mau terbuka, ada saja yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Sama pertanyaan begini, berapa kali kita harus bertobat? Kalau bilang bertobat sekali Pak, ketika terima Yesus, tidak. Itu pertobatan pertama, tapi pertobatan berikutnya akan terus terjadi. Sama seperti orang mandi. Saudara mandi seminggu sekali, pas setiap hari. Setiap hari ya. Begitu juga dengan dosa kita. Tiap hari.
terus kita bersih. Ada orang bilang aku di belakang seminggu sekali Pak, kata gitu. Enggak apa-apa saudara-saudara ya. Jadi saya rindu supaya kita betul-betul melakukan firman Tuhan ini. Dalam sebuah persekutuan, sekarang persekutuan udah agak jarang. Zaman saya masih kuliah itu menjamur di mana-mana persekutuan. Dari gereja-gereja tradisi atau Protestan membentuk persekutuan karena lahir baru, karena mendapatkan bahasa roh buat persekutuan. Itu pemimpin persekutuannya bilang gini, ruangannya kan kecil saudara, rumah gitu, rumah utamanya. Saudara-saudara, puji Tuhan, hari ini yang hadir ada 70 orang. Tempat kita sudah penuh, saudara-saudara, sesak, sudah penuh. Saya undang lagi minggu depan, ajak lagi rekan-rekan yang lain. Wah, itu pemimpin yang ngomong ini salah atau benar ini? 70 sudah penuh, saudara-saudara, sesak. Suruh lagi, ajak orang, mau taruh di mana, kan begitu ya? Logikanya begitu. Tapi benar, minggu depan datang lagi, tambah 10 orang, jadi 40 orang. Pemimpinnya berkata, puji Tuhan, hari tambah 10 orang. Tempat kita sudah penuh, saudara-saudara. Mari ajak lagi teman-teman kita pada minggu depan. Datang lagi minggu depan, jadi 100. Saudara. Ini kan logika kita berpikir, ini yang ngomong salah kali, bohong itu. Bukan. Waktu 70 memang betul. Oke, porsi ada jarak dan sebagainya. Mulai 80 bisa sepi. Mulai 90 itu ordernya yang mengganggu dipindahkan, meja-meja dipindahkan. Itu menjadi muat orang masuk. Sampai 100 sudah penuh karena orang bisa berdiri saudara-saudara. Di tempatnya penuh. Kata penuh di situ artinya terus menerus. Nah, dalam hidup kita berasa ketika kita jumpa Yesus rasanya sudah dibereskan. Betul, memang sudah beres. Tetapi ternyata day by day, hari-hari berikutnya ada lagi yang perlu dikuduskan, dibersihkan, dibereskan dalam hidup kita. Dan saya percaya, saudara juga mau ditolong oleh Tuhan yang percaya. Amin. Wahyu pasal 3 ayat 20. Ini dulu saya berpikir saya gunakan ini saudara, dan saya mengaku salah. Saya gunakan ini ayat untuk orang yang belum percaya Yesus. Ayat 3 ayat 20 berkata begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu, aku mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkan dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan. Nah, ayat ini saya gunakan. Hai saudara-saudara yang belum percaya Yesus, buka hatimu. Yesus mengetok pintumu. Mau nggak buka hati? Terima Yesus. Ada yang terima Yesus. Enggak, menurut saya itu ya nggak salah saudara-saudara. Tapi kalau lihat teksnya, lihat konteksnya, ini kepada siapa ditujukan? Jemaat di, ada orang di sini? Enggak orang kitab. Itu Wahyu 3:20 adalah konteksnya kepada jemaat di Laodikia. Sama-sama katakan jemaat di Laodikia. Iya, Laodikia, ya. Enggak familiar ya kata ini. Jadi ini saudara-saudara jemaat Tuhan di sana. Tuhan bilang, aku berdiri di muka pintu. Coba lihat di kalender-kalender orang Yahudi. Pintunya kuncinya dari mana? Dari dalam, saudara-saudara. Apa itu grendel ya namanya? Sehingga kalau orang masuk harus diketuk pintunya. Nggak bisa buka dari luar. Gambaran itulah yang digunakan. Yesus mengetuk pintu. Nah, saya pikir itu orang yang belum percaya Yesus. Ternyata orang Kristen jemaat Laodikia, Tuhan masih mengetuk pintu. Dan ini juga berlaku terus-menerus. Sampai hari ini Tuhan juga mengetuk pintu saudara. Kan sudah terima Yesus, masa ketuk pintu lagi? Emang pintu mana? Ternyata saudara-saudara, rumah-rumah sekarang ini banyak pintunya saudara-saudara. Barusan saya kesini sama Pak Diki, baru mendapatkan sebuah rumah di Singgasana, ada sekitar 6 pintunya. 10 meter depan, 10 meter depan, 20 meter ke belakang. Ada banyak kamar-kamar, saya minyak satu-satu. Banyak pintu. Dan kadang-kadang ada pintu yang jarang dikasih tahu dan cara dibuka. Itu apa itu? Pasti bukan itu, dan sorga. Pintu gudang. Itu tempat barang-barang yang penting di sana semua. Tuhan bilang, aku ketok pintu. Ternyata di hati kita ada ruangan yang kita buat sebagai gudang. Tuhan, ini nggak boleh Tuhan di sini masuk. Tempat ini kotor. Aku baru aja berpikir kotor Tuhan. Jangan masuk. Tuhan, aku baru saja melakukan penipuan. Aku baru saja bohong. Aku saja baru melihat pornografi. Aku melihat ini hal. Tuhan, jangan masuk sini. Tuhan bilang, aku mengetuk pintu. Aku mau masuk. Saudara-saudara yang kasih Tuhan hari ini, dalam malam pencurahan Roh Kudus, Tuhan dorong saya untuk kita boleh bersama-sama membuka hati kepada Tuhan. Pak, saya sudah melayani Tuhan lama, Pak. Saya dari kecil sudah Kristen. Tuhan tidak tanya itu. Aku mengetuk. Masihkah ada pintu di hati kita yang tersembunyi, yang kita tidak bukakan kepada orang lain, kita tidak bukakan kepada sahabat kita, bahkan kepada pasangan kita. Kita tidak bukakan kepada gembala kita. Maksudnya nggak mungkin lah ini hal yang jelek, ngapain kita? Tapi hari ini berkata Tuhan, aku mau masuk. Come to my heart, come to my heart. Bahasa sudah sedikit lah ya, boleh ya? Come to my heart, Lord Jesus.
ketika lagu itu nyanyikan, saudara-saudara, hati saya hancur sekali. Saya senang lagu-lagu Pentakosta dulu, saudara. Mungkin karena seperti udah tua ya, senang lagu-lagu lama. Rasanya saya menikmati, tidak perlu saya rasakan. Walaupun nyanyiannya satu potong gitu ya, langsung tersentuh. Betul hati saya hancur. Saya merasa Tuhan, terima kasih. Sudah tahu, ketika itu nyanyikan lagu, tidak ada lagi alasan saya untuk menahan apapun. Saya bilang sama istri saya, Ma, saya melakukan kejahatan, saya melakukan dosa, saya orang-orang nggak benar. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang kepada orang sahabat saya berdoa, saya ini baru bukan orang yang baik. Saya ini sombong, saya ini cari pujian orang, cari muka. Saya ngomong, saya ini jahat. Sudah melayani Tuhan, sudah menjadi dosen, sudah menjadi pimpinan sebuah sekolah Alkitab, tapi masih banyak kejahatan selalu. Saya harus ceritakan semua. Jangan cerita semua. Ngapain saja? Tapi satu kali saudara-saudara saya dipilih pimpinan suruh beli tiket, saudara. Boleh tamu sini nggak apa-apa ya, tanpa beli tiket untuk tamu saya dari Singapura. Saya karena sibuk, saya nggak enteng aja. Udah Pak, udah saya beli begitu. Rektor langsung. Tapi sebenarnya saya belum beli, sudah. Jadi udah pernah tapi udah khotbah di mana-mana. Tapi saya masih bohong. Bohongnya bohong putih. Nggak bohong putih ya, bohong putih. Maksudnya, kan nanti saya kerjakan. Tapi begitu dalam perjalanan ada aja hambatan, ngerjakan ini, ngerjakan itu. Akhirnya saya nggak beli. Sampai hari Sabtu harus sore dia khotbah Minggu, Senin harus pulang. Senin harus pulang dia ke Singapura. Tanya, tiketnya sudah ada kan? Saya bilang ada, tapi sedang saya menuju ke tempat kereta api untuk beli tiket. Sebenarnya saya bohong, karena belum ada. Tapi saya bilang ada dengan harapan nanti ada supaya dia tahu bahwa saya melakukan yang baik. Saya nggak mau disalahkan, kira-kira begitu. Kalau disalahkan itu paling sedih bagi saya. Ya, padahal manusia juga kan ya. Tapi sudah-sudah yang terjadi dalam perjalanan, betul sudah. Saya berbenih, wah Tuhan tolonglah, masih berdoa Tuhan, padahal bohong. Udah bohong masih berdoa sama Tuhan lagi dengan berani. Tapi bukan saudara, ini saya. Karena terjujur ya, dalam yang terjadi sampai di stasiun pesan tiket sudah habis. Sekarang mau bohong lagi, bohong apa lagi? Nggak bisa. Pak, udah berangkat tamunya? Belum. Dia keluar suaranya, dia keluar sedikit. Nggak ada lagi berani. Kenapa belum berangkat? Ada jamnya. Sebentar lagi kita mau berangkat kan harus. Tiketnya sudah habis. Loh, kan Bapak bilang sudah beli. Tahu saya nangis itu. Malu sekali, saya dosen sudah, saya ngajar Alkitab sekolah teologi, saya ngajar dosen dekan lagi dekan bagian akademisnya, sangat dihormati kan begitu. Dekan aja begitu, jangan tambah lagi apalagi gitu ya, yang lain lebih baik dari saya aja percaya. Aduh, akhirnya saya kata, saya baru tahu namanya ada ruangan di dalam hati saya masih saya sembunyikan kebohongan. Jangan sudah saya di depan mimbar, kan? Semua saya dipercaya, tapi tidak bisa dipercaya. Saat itu saya menangis kepada Tuhan, tolong saya bilang. Lalu bilang saya, oke, saya telepon langsung ke Jakarta, direktur langsung. Oke, ada satu tiket, ada langsung masuk aja, hubungi ini tiket langsung untuk pejabat. Jadi ada tiket untuk pejabat, selalu memang tersedia. Dan itulah diambil. Ya saya tenang kan, hanya yang tahu direktur saja, rektor aja yang tahu. Saya bohong, tapi kan Tuhan tahu. Tapi satu saat Roh Kudus bilang, kamu harus jujur. Jujur ke siapa? Ya sudah tahu, udah ketahuan, bukan dikasih ketahuan begitu ya. Ya akhirnya saya kumpulkan semua mahasiswa. Saya bilang begini, saudara-saudara, saya mau menyampaikan sesuatu. Mahasiswa itu kaget. Saya memang dipercaya sebagai kuret, pembantu rektor akademis, saya orang yang dipercaya, tapi sebenarnya saya bukan orang yang bisa dipercaya. Mereka bingung semua, ngomong apa, ngelantur di Pak Pendeta gitu. Mau jujur itu juga muter-muter, gak berani langsung. Mau taruh mana mukanya walaupun di sini sebutnya. Aduh, ya udah, saudara-saudara, begini ceritanya. Mereka bilang, saya ini nggak layak jadi dosen saudara, apalagi bagian akademis nggak layak. Saya bohong. Apa? Jadi saya ceritakan. Kalau saya ulangi lagi ya, di sudah lama. Saya berpikir
itulah akhir saya mengajar di situ, itulah akhir jabatan saya. Tiba-tiba ada salah seorang yang lebih senior berkata, Pak, kami sangat senang karena ada dosen yang mau jujur. Maksudnya apa sih? Jarang orang mau jujur, Pak. Bagus kalau Bapak mau jujur. Bapak jangan keluar. Ya, terima kasih. Yang menentukan bukan Anda, pimpinan kan begitu ya. Anda sudah pastikan silakan aja. Tiba-tiba yang lain, mau demo gitu. Kalau Bapak dikeluarkan, kami juga keluar. Sebenarnya saya sudah salah, masa kamu salah lagi. Tapi saya ingin sampaikan, saya bukan dikeluarkan, malah saya dipercaya lagi tanggung jawab lebih besar. Ketika kita bukakan hati kita yang bobrok, yang jorok, yang kata orang, malu nanti, kamu akan jadi tidak dipercaya lagi. Forget, lupakan semua itu, bujukan itu. Mau memang dilupakan orang, mau diberhentikan orang, emangnya kenapa? Yang penting kita jujur di hadapan Tuhan. Percaya amin. Mari kita buka hati. Adakah ruangan-ruangan yang tersembunyi, yang pasangan kita tidak tahu, yang keluarga kita tidak tahu? Tapi sebenarnya Tuhan tahu. Ya, hanya kita kejujuran kita. Maka kita membukakan hati. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Roh di sini bukan angin, bukan air, tapi person pribadi. Roh Kudus itu sendiri, saudara-saudara. Buka hati kepada Dia. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, bukan sekedar lagu, tetapi hati kita buka. Artinya Tuhan, ini ada ruangan yang jorok Tuhan, ada ruangan yang kotor. Aku mau buka kepadamu malam hari ini. Saudara-saudara, kalau kita buka, saya percaya lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Ada Bapak Ibu? Mari kita bangkit.